Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita adalah umat yang diurapi Tuhan. Ada pilihan yang dimerdekakan di dalam namanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus, kuasa firman-Mu
Terima kasih Tuhan. Ya, selamat malam semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase di malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita, malam hari ini ya, kita akan sampai di Wahyu pasal yang ke-6 ya. Di hari Selasa malam ini kita akan membahas Wahyu pasal yang ke-6. Dan sebelum kita membaca dan sedikit merenungkannya, men-sharingkan apa yang saya dapatkan kepada saudara, kita satu dalam doa, kita satu hati. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada dalam program ini, dan bicara kepada kami satu persatu Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu, sehingga setelah program ini selesai, pemahaman kami tentang kitab Wahyu, terutama pasal ke-6 semakin jelas, dan kami siap menghadapi yang disebut dengan akhir zaman. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Jadi saudara, kita siapkan hati kita buka Wahyu pasal yang ke-6 ya. Sama-sama kita siapkan diri kita. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, sudah ada Wahyu pasal yang ke-6 ya. Perikopnya ke-6 materai pertama dibuka ya. Jadi kita mulai malam hari ini akan mendalami kitab Wahyu pasal yang ke-6, bicara soal materai saudara ya. Materainya Allah yang dibukakan. Kita tahu kemarin di pasal ke-5 Tuhan Yesus menerima gulungan kitab yang ditulis di dalam dan di luarnya, di mana ketika malaikat yang gagah itu berteriak, didengar oleh penghuni surga, bumi, dan di dalam bumi. Siapa yang bisa membukanya? Nggak ada seorang pun yang bisa membukanya, sehingga Yohanes bersedih. Tapi salah satu dari 24 tua-tua itu menghibur Yohanes, ngapain kamu sedih ya? Singa dari Yehuda itu yang sudah disembelih itu punya kuasa untuk membukanya. Jadi Yesus kemudian ambil kitab itu, kemudian kitab itu ada 7 materai yang menyegelnya. Ya, jadi tidak ada yang bisa membukanya ya selain Dia. Dan 7 materai itu akan dibuka mulai Wahyu pasal yang ke-6 ya. Dan ketika materai-materai itu satu persatu dibuka, ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang bersifat supranatural ya. Kehendak dari Bapa, kehendak dari Tuhan terjadi. Atas apa? Atas dunia ini, ya, atas bumi dan segala isinya. Jadi setelah materai pertama, kedua, dan seterusnya dibuka, ada sesuatu yang terjadi. Dan ini bicara soal tentunya akhir zaman. Sesuatu yang bersifat nanti. Paling tidak ketika Yohanes mendapatkan kitab Wahyu, itu belum terjadi. Baru berjalan atau terjadinya nanti. Ya. Apakah sudah terjadi? Ya, kalau kita melihat bentuk nanti tulisannya, kalimatnya, sepertinya belum terjadi ya, karena apa yang terjadi atas dunia ini ketika materai dibukakan itu cukup signifikan dampaknya ya, dampak yang terjadi atas dunia ini. Dan sepengetahuan saya, sekali lagi ya saya terbatas, bisa jadi saya salah ya saudara ya. Sepanjang sepengetahuan saya dalam literatur sejarah atau hal-hal yang bisa saya temukan tentang sejarah dunia ini, apa yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal ke-6 soal pembukaan materai-materai itu belum terjadi ya, belum terjadi sepenuhnya. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum gitu saudara ya. Nah, ini kita akan coba dalami. Dan sekedar informasi, saya sudah mengkhotbahkan ini saudara ya, materai itu, 7 materai itu dalam sharing firman Tuhan di channel YouTube The Warriors ini. Jadi seperti 7 gereja yang kemarin sudah lewat, saya sudah pernah mengkhotbahkannya. 7 materai ini pun saya sudah pernah mengkhotbahkannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil
mengikuti tadarusan Alkitab Kitab Wahyu ini ya, yang setiap hari ada jam 9 malam, dari Senin ketemu Senin lagi. Bapak Ibu juga kalau ada waktu coba cari ya program khotbah saya soal 7 materai ini supaya memperkaya ya. Jadi kan angle-nya berbeda. Kalau khotbah kan angle-nya ada angle khususnya, ini kan membaca Alkitab. Jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan di khotbah tidak tersampaikan di sini. Bisa jadi juga apa yang saya sampaikan di sini tidak didapatkan di khotbah gitu ya. Karena dua hal ini kalau bagi saya agak berbeda ya cara saya persiapannya gitu ya. Jadi dengan Bapak Ibu mengikuti tadarusan ini dan juga mengikuti khotbah-khotbah saya soal eksposisi kitab Wahyu, bisa jadi itu akan memperkaya Bapak Ibu sehingga punya pemahaman yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin nanti linknya akan diberikan di kolom deskripsi Saudara ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat link dari 7 materai yang ada di kitab Wahyu ya. Juga nanti saya akan juga berikan link 7 gereja ya yang ada di channel YouTube kami ya. Jadi saling mengingatkan dan semoga yang kami sampaikan ini jadi berkat buat semuanya. Oke? Kita akan mulai membacanya. Wahyu materai ke-6 materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Ya. Jadi ketika anak domba, Yesus ya membuka materai yang pertama ya, dan ketika itu dilakukannya, satu dari 4 makhluk itu, yang pertama dari 4 makhluk itu berkata dengan suara bunyi seperti bunyi guruh, "Mari." Berarti jelas di sini apa yang terjadi berikutnya itu akibat dari pembukaan materai yang pertama. Dan pembukaan materai pertama berdampak sesuatu itu pun seizin dari paling tidak ya dari keempat makhluk ini. Dan keempat makhluk ini tentu punya kuasa berkata mari itu atas perintah dan kehendak dari Dia yang duduk di tahta. Gitu Saudara ya. Jadi ini satu kehendak Tuhan ya. Mari. Apa yang terjadi? Ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya. Jadi ketika materai pertama dibukakan, yang terjadi setelah itu, yang pertama dari keempat makhluk itu berkata mari, kemudian terjadi ada seekor kuda putih ya muncul gitu ya. Yohanes melihat itu ya. Seekor kuda putih ini dikendarai oleh orang yang memegang panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Jadi ada kuda putih yang nungganginya punya panah ya, dan juga memegang atau dikaruniakan sebuah mahkota. Siapa ini? Tentu ini multi tafsir Saudara ya. Banyak orang menafsirkan ayat-ayat yang akan kita baca mulai malam hari dan seterusnya itu dengan kacamata yang berbeda ya. Saya sekali lagi mengajar Saudara, menghimbau Saudara untuk dewasa dalam bersikap atau belajar ya. Ya namanya ilmu tafsir dalam yang namanya menafsirkan tentu ya setiap pribadi punya privilege, punya kelebihan, punya sesuatu yang mungkin ada dalam hatinya, ya, dalam pikirannya. Itu dibentuk dalam proses panjang hidupnya. Motivasi seseorang kan selalu ada, ya. Dan dalam hal ini, ya, saya menafsirkan apa yang saya tahu, ya, apa yang saya pahami, apa yang saya imani, apa yang saya siap pertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika saya sampaikan lewat program ini, sehingga ada 1, 2, 3 orang yang mendengarkan dan mungkin akan mengikuti apa yang saya ajarkan atau sampaikan dalam program ini. Tapi tentu saya selalu mengatakan dengan rendah hati bahwa siapa sih saya gitu kan, punya banyak kelemahan sebagai manusia. Apalagi ini sesuatu yang bersifat menafsirkan firman Tuhan.
terlebih bicara tentang sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang akan datang. Kitab Wahyu kan bicara soal sesuatu yang nanti. Jadi tentu ada mungkin ya saudara ya, ketidakakuratan, ketidaktepatan, atau mungkin kalau boleh saya mau benar-benar jujur, mungkin kesalahan. Itu yang saya katakan saudara harus dewasa. Ya, dewasa dalam artian jangan langsung menelan apa yang saya sampaikan, jangan langsung mengamini apa yang saya sampaikan. Coba digumuli pribadi, ya. Jadi maksud saya jangan begini loh. Iya kata pasti begini gini. Nah, itu kan nggak boleh karena saya sudah bilang di awal, ya. Ini meskipun saya yakini tapi ini tafsir. Kenapa saya ngomong begini? Karena di luar sana itu banyak penafsiran yang berbeda, saudara. Ya. Jangan sampai kita akhirnya menganggap tafsiran kita itu yang paling benar dan menyalahkan atau menganggap salah tafsiran orang lain. Ataupun sebaliknya. Ya saudara ya. Jadi kalau orang lain yang di luar komunitas kita bersikap dan berkarakter, bertindak tanduk seperti itu menganggap kita salah, biarkan saja ya. Udah nggak usah berdebat saudara ya. Jadi jangan capek energi kita mendebat atau debat kusir tentang hal-hal yang sebenarnya masih belum fix karena tafsiran tadi ya. Kecuali kalau isi Alkitab, ya isi Alkitab ada orang di luar sana, Yohanes 3 ayat 16 dibelokkan atau berbeda misalnya karena begitu besar kasih setan atas dunia ini. Nah misalnya begitu ya, kita bisa berdebat habis-habisan, mati-matian. Kenapa? Karena itu bicara mengenai firman Tuhan. Yang di Alkitab kita jelas karena begitu besar kasih Allah, bukan kasih setan. Ya saudara, kasih Allah akan dunia ini. Itu bisa kita debat dan saya akan mati-matian kalau ngomongin soal itu. Ya, bahkan nyawa pun saya akan berikan gitu ya, karena saya tahu ini firman Tuhan yang tidak boleh diubah seenak maunya sendiri gitu ya. Ini adalah kebenaran yang saya pegang. Tapi kalau bicara soal tafsir, ya mungkin ketika 10 tahun, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu lah ketika saudara mau berdebat dengan saya soal tafsiran, saya akan ladenin ya. Tapi hari-hari ini ngapain lah diladenin. Lu mau percaya sama tafsiran saya, ya puji Tuhan. Nggak percaya pun ya silahkan gitu ya. Dan saya juga nggak peduli gitu ya. Saya akan mendengarkan apa yang saudara tafsirkan ya. Saya akan simpan aja di hati. Soal percaya apa tidak, ya nanti saya akan gumuli gitu ya. Jadi itu yang disebut dewasa dalam iman. Dan kuda putih ini pun tafsirannya banyak. Ya, ada yang berkata itu adalah antikristus. Antikristus kan berusaha menyerupai malaikat gitu ya, menyerupai Tuhan. Ya, maka kuda putih ini ya sebenarnya bukan kuda putihnya bukan warna suci, tapi dia berusaha untuk menampilkan dirinya seperti orang benar, orang kudus, suci gitu ya. Padahal dia punya sesuatu yang tersembunyi, ada udang di balik batunya gitu ya. Kalau boleh jujur, beberapa tahun yang silam mungkin di awal-awal saya jadi pengkhotbah ketika saya mengkhotbahkan tentang kitab Wahyu ya. Jadi sekedar informasi aja, saya jadi pengkhotbah itu berarti sudah hampir 16 tahun karena 30 tahun saya sudah berkhotbah secara rutin jadi pendeta di sebuah gereja. Nah, sekarang saya udah 46, 16 tahun saya jadi pendeta, pengkhotbah. Sejak awal saya jadi pengkhotbah, saya sudah mengkhotbahkan ini. Bahkan ketika itu saya belum khotbah rutin di hari Minggu, baru khotbah di hari Sabtu, khotbah anak muda. Saya masih ingat banget saya di Cinere itu rutin ya, mungkin sebulan bisa 2 kali ke Cinere dan saya bikin seri khotbah soal kitab Wahyu atau akhir zaman ya. Jadi saya termasuk orang yang sudah mendalami Wahyu sejak awal saya jadi pelayan Tuhan. Awal-awal itu saya menafsirkan kuda putih ini adalah antikristus ya. Setan yang berusaha menyaru seperti Tuhan ya. Serigala berbulu domba, kurang lebih begitu saudara ya, dengan argumentasi yang banyak ya. Tentu dalam konteks kita mendalami kitab Wahyu, ya kita hanya fokus di kitab Wahyu saja. Makanya saya bilang, kalau saya khotbah, saya mungkin bisa merefernya dengan ayat-ayat lain. Tapi karena kita sedang tadarusan atau membaca kitab Wahyu, ya sebaiknya kita hanya
mengatakan apa yang di kitab Wahyu katakan gitu ya, tanpa coba menghubungkan dengan ayat-ayat lain, meskipun ayat-ayat lain itu mendukung gitu saudara ya. Ya, jadi saya mau mengajak kita hanya fokus pada kitab Wahyu saja. Dulu saya seperti itu menafsirkannya. Tapi belakangan ya, ini sudah saya khotbahkan juga di The Way, belakangan saya jujur ya, saya mengatakan, saya menafsirkan kuda putih ini bukannya setan, bukannya antikristus, tapi ya sesuatu yang bersifat putih yang dari Tuhan ya. Kuda putih, terlebih kalimat berikutnya, orang yang menungganginya itu dikaruniakan sebuah mahkota, diberi sebuah mahkota. Mahkota itu kan lambang kemenangan, lambang apresiasi seseorang ya. Kalau sekarang bentuknya medali, apresiasi kepada seseorang yang sudah berjuang dan keluar sebagai seorang pemenang, maka diberikan medali emas. Zaman dulu di olimpiade awal itu bukan medali emas tapi mahkota ya. Olimpik zaman dulu yang sudah menjadi budaya di dalam kekaisaran Romawi, maraton itu sejak zaman itu sudah ada, saudara. Orang yang berlari, orang yang memenangkan suatu perlombaan dikasih mahkota, dikaruniakan mahkota, diberi mahkota, saudara. Ya. Jadi kalau sedemikian ya, masakan ya, kalau itu kita tafsirkan sekarang ini ya, pandangan saya, kalau itu Satan atau antikristus, masakan antikristus dan Satan diberikan kemenangan oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan, yakni mahkota, sebagai apresiasi seorang yang memenangkan sesuatu. Tapi kalau kita lebih lagi bicara, mahkota itu lambang kekuasaan, lambang pemerintahan ya. Saya kok sekarang ini lebih condong menafsirkan bahwa kuda putih itu bukan Satan, karena Satan nggak mungkin dikasih kemenangan oleh Tuhan. Satan nggak mungkin dikaruniakan mahkota oleh Tuhan. Ya, kalau Satan saja tidak, apalagi antikristus ya, saudara ya. Jadi saya menafsirkannya ini adalah entah bisa pribadi atau sebuah organisasi atau sebuah komunitas atau sebuah kelompok orang yang putih. Ya, yang putih itu berarti niatnya itu tulus ya, suci, kudus, berusaha hidup menyenangkan Tuhan dan sesuai dengan perintah Tuhan begitu. Sehingga akhirnya orang ini keluar sebagai pemenang ya. Jadi senantiasa menang gitu ya, untuk merebut kemenangan. Menarik kalimatnya di ayat 2 kan begini, saya ulangi lagi ya. Ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang panah. Panah itu lambang senjata zaman dulu. Kalau pedang itu senjata yang mematikan, tapi digunakan peperangan jarak dekat. Ya, seperti kalau zaman sekarang itu sangkur gitu. Kalau di senapan orang zaman Perang Dunia Kedua, kalau sudah berhadapan muka dengan muka ya, atau Perang Dunia Pertama atau Perang Amerika, Perang Saudara gitu ya. Kalau kita lihat filmnya Braveheart misalnya gitu yang dibintangi Mel Gibson, itu kalau sudah dekat ya mengokang senjata laras panjang sudah tidak bermanfaat ya. Akhirnya pakai sangkur atau pisau yang ditaruhkan di ujung senapan. Jadi saling tusuk, siapa yang kena mati itu yang kalah gitu ya. Pedang itu juga demikian kan. Dalam peperangan zaman dulu, perang pakai pedang itu ya kalau jarak dekat. Kalau musuhnya masih 100 meter di depan, pedang terbuat dari empu sendok sekalipun, empu tantular sekalipun, atau empu-empu yang pembuat keris-keris zaman purbakala yang katanya hebat, itu pun nggak akan bermanfaat. Jadi nangkap saudara ya. Tapi panah, ya busur, dan tentu panah itu senjatanya ya. Karena meskipun hanya dikatakan memegang sebuah panah ya, tidak ada busurnya, ya, tapi juga aneh kalau ada orang naik kuda hanya megang panah tanpa dilengkapi dengan busurnya gitu ya. Yang ada logikanya biasanya orang kalau naik kuda mau berperang megang busur, panahnya disimpan entah di pinggang entah di punggung begitu. Jadi dia naik kuda dengan satu tangan memegang kekang kuda dan satu tangan memegang busurnya ya, alat senjatanya. Kemudian ketika sudah melihat musuh sudah dalam sasaran tembak, dia ambil anak panahnya, kemudian dia taruh di busur dan ditembakkan, kan begitu ya.
Jadi tentu kalau saya ya memakai logika itu, maka penunggang kuda putih ini ketika dikatakan kitab Wahyu memegang sebuah panah, tentu dia juga memegang busur, ya, artinya siap untuk menembak gitu. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Jadi dia punya senjata, ya, untuk mengalahkan lawan, siap untuk mengalahkan lawan. Dan belum berperang ini, ya, dia sudah siap senjata, mau mengalahkan lawan, mau bertempur, tapi dia sudah diberikan mahkota, sudah dikaruniakan mahkota. Ya. Nah, ketika dia akhirnya punya dua hal tadi, senjata perang dengan mahkota tadi, Alkitab katakan, ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan akhirnya dia selalu maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi, selalu menang setelah memiliki persenjataan dan juga mahkota, dikaruniakan mahkota. Nah, ini apa? Ini siapa? Nah, kalau saya menafsirkannya hari ini adalah Kristen atau orang Kristen. Kuda putih itu melambangkan orang yang mau hidup dalam Tuhan. Ya. Panah itu ya berarti dia siap untuk berperang terhadap dunia. Benar ya saudara ya? Karena tujuan kita sebagai orang Kristen adalah menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Kita siap untuk menginjil. Itu hakikat Kristen tuh itu, saudara. Ya. Makanya saya di program semalam ya di Talk with Pastor mengajak sebenarnya kita berkolaborasi, itu mimpi saya ya. Dengan masing-masing karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, diberikannya kepada kita, dianugerahkannya kepada kita, itu kita combine, kita kombinasi sehingga menjadi sesuatu senjata yang mematikan. Ya. Saya misalnya bisa khotbah ya. Tapi saya nggak punya akomodasi lainnya, hanya bisa khotbah saja. Maka meskipun khotbah saya lewat firman yang saya sampaikan menjadi berkat, tapi paling hanya menjadi berkat bagi orang yang terdekat dengan saya. Yang mungkin jaraknya 10 meter, karena saya kalau khotbah teriak, dia masih dengar gitu. Tapi hanya sebatas itu saja kan. Ya kalau saya khotbahnya di pasar mungkin bisa 100 orang dengar, tapi kalau saya khotbahnya misalnya di hutan, siapa yang dengar dengan jarak 10 meter dari saya? Ya. Tapi ketika saya akhirnya ketemu saudara yang bilang, Pak, saya punya kamera nih, yuk kita rekam yuk. Ya. Akhirnya mungkin dengan saya merekam lewat kamera itu, ada CD-nya, ya, itu bisa dibagi-bagikan ya kepada banyak orang, digandakan. Akhirnya meskipun saya direkam di titik A, tapi khotbah saya bisa didengar oleh orang-orang yang ada di titik B, C, D, E, F, G, bahkan Z. Ya, benar nggak saudara? Tapi kemudian datang saudara lagi, Pak, saya punya alat, Pak, ya. Jadi nanti habis direkam di kameranya teman kita ini, langsung kita live streaming, Pak, ya, via digital, Pak. Ya. Maka khotbah saya lebih berdampak lagi. Kalau tadinya butuh waktu untuk penggandaan lewat CD, lewat flash disk dan lain sebagainya, tapi sekarang lewat lewat digital bisa live streaming. Di hari yang sama, di detik yang sama, saya ada di hutan, ya. Khotbah saya kalau di live streamingin di YouTube misalnya bisa didengar oleh orang yang ada di belahan lain. Benar nggak, saudara? Ya. Terus datang lagi saudara, Pak, ya kalau cuman kita di channel YouTube kita doang, ya orang kalau nggak kenal channel YouTube kita ya nggak akan bisa dengerin khotbah Bapak gitu ya. Kita promoin, Pak. Ya, saya ada berkat ini. Yuk, kita bikin promo besar-besaran, kita bikin flyer, kita bikin promosi di YouTube lah gitu ya, sehingga orang jadi aware dengan channel kita gitu ya. Maka akhirnya banyak orang yang kenal channel kita dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini yang saya sebut dengan kolaborasi ya. Jadi orang Kristen itu sudah dibekali Tuhan dengan senjata-senjata itu ya, untuk mengalahkan dunia. Terlebih sudah dikaruniakan mahkota. Ya. Berarti sudah dianugerahkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga orang Kristen ini ketika maju berperang, dia selalu merebut kemenangan. Alkitab katakan di ayat 2, itulah materai pertama. Jadi, kekristenan itu nggak bisa dihambat. Saudara. Banyak bangsa, banyak pemimpin yang pernah lahir di dunia ini berusaha untuk menghambat kekristenan. Sejak awal-awal abad pertama, ya, zaman Kaisar Nero, kita tahu ceritanya. Kekristenan dikambing hitamkan. Kaisar Tiberius, ya, Tiberius lagi, Kaisar saya lupa, sudah jadi di abad sekitar tahun 70-an gitu ya, tahun 80-an.
Ketika akhirnya Yerusalem dihancurkan, ya, kekristenan termasuk akhirnya diaspora, ya. Kaisarnya lupa saya namanya ya. Nanti saya cek lagi ya di buku saya. Jadi semua mulai dihancurkan ya. Kekristenan ada di Efesus difitnah, kekristenan ada di mana-mana dianggap musuh, dianggap biang kerok. Di zamannya Hitler di tahun 40-an bahkan orang-orang Yahudi juga berusaha dihancurkan ya. Kekristenan lewat beberapa masalah mulai teraniaya. Ya. Kemarin belum lama 10 tahun lalu banyak orang Kristen di wilayah Irak, Iran, Syria yang dibunuh oleh ISIS. Ya, hari-hari ini di Afghanistan muncul lagi Taliban ya, ISIS yang baru gitu ya. Yang tentu akan banyak orang-orang yang Kristen akan juga mengalami aniaya. Kita melihatlah banyak berusaha untuk dianiaya ya kekristenan oleh orang-orang kuat sepanjang sejarah dunia ini, tapi tetap berkembang. Benar ya saudara ya. Berusaha dihambat tetap berkembang ya. Gereja-gereja di Eropa mulai diserang sama roh kenyamanan ya, sehingga gereja tidak on fire. Tapi gereja di Afrika meskipun banyak tantangannya ya, karena banyak hari-hari ini setan-setan berusaha menjadi pendeta dengan mempertontonkan mujizat palsu ya. Tapi kekristenan di Afrika berkembang dengan luar biasa. Lewat meskipun ada masalah-masalah seperti tadi. Di Asia, di Indonesia, di India, di Korea, beberapa puluh tahun yang lalu di Korea berkembang luar biasa kegerakan. Di Cina hari-hari ini masih terus berkembang. Ya. Di Amerika lagi bangkit kembali. Saya percaya nanti di akhir zaman seluruh belahan dunia orang-orang Kristen sedang bernyala-nyala lagi, akan dinyalakan lagi. Dan ini materai pertama ini kalau saya tafsirkan adalah zaman gereja. Jadi gereja diberikan kemenangan demi kemenangan ya. Berperang dengan siapapun, tanda kutip berperangnya ya, tapi selalu keluar karena sudah dianugerahkan mahkota oleh Tuhan. Jadi kalau bagi saya materai pertama ini sudah terjadi karena gereja di tahun 2021 sudah luar biasa berkembang dengan dahsyat saudara ya. Jadi kalau bagi saya sih sudah tergenapi. Kemudian kita baca materai kedua ya, ayat yang ketiga bersama saya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Makhluk yang rupanya seperti singa, seperti manusia, seperti lembu, seperti burung, saudara ya, burung nazar ya. Yang disebut dengan banyak orang mengatakannya serafim gitu ya. Makhluk keduanya berseru, "Mari." Berarti juga terjadi dampaknya karena kehendak Tuhan. Karena makhluk ini, makhluk yang nggak mungkin bilang mari atau jangan tanpa diperintahkan Tuhan. Nangkap saudara ya? Panjangan tangan Tuhan lah ya. Dia yang duduk di tahta tidak ngurusin hal ini, tapi memberi kode kepada salah satu dari keempat makhluk itu untuk bersikap. Dan ketika sikapnya Tuhan yang diwakili oleh empat makhluk ini ditunjukkan, maka sesuatu dampak yang luar biasa terjadi atas dunia. Ya, ayat yang ketiga. Ayat keempat. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi. Ya. Dan sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi kuda kedua akibat materai kedua dibukakan itu berwarna merah padam. Merah padam itu maksudnya merah menyala gitu ya. Merah yang melambangkan ya bisa dibilang semangat ya. Bisa dibilang juga darah gitu ya. Jadi merah itu keberanian yang melambangkan juga akan adanya darah bercurahan ya gitu ya. Dikatakan penunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi. Jadi penunggangnya diberikan kuasa untuk mengambil shalom, mengambil eirene, mengambil damai sejahtera dari bumi. Jadi damai sejahtera itu diambil
siapakah ini ya? Siapakah apa namanya kuda merah dan juga penunggangnya ini? Ya banyak yang mengatakan menafsirkannya ini setan ya. Karena ngambil damai sejahtera ya setan gitu ya. Merah darah, pertumpahan darah ya, darah bercucuran, kematian demi kematian itu pasti kerjaannya setan gitu ya. Tapi kalau saya tadi ya, dulu saya seperti itu, tapi sekarang saya menafsirkannya tidak demikian. Saya memahami bahwa semua kuda ini dari sorga, ya, yang izinkan surga. Jadi 4 makhluk yang berkata mari, dan saya bilang 4 makhluk itu tidak mungkin bersikap dan bertindak tanpa perintah dari Tuhan. Jadi saya menafsirkannya kuda merah ini cuma sesuatu yang terjadi, lambang, bukan harafiah kuda merah itu dan penunggangnya itu bakal terjadi nanti, enggak. Ini hanya simbolik ya. Yohanes melihat sesuatu dan digambarkan seperti seekor kuda berwarna-warni dan ada penunggangnya. Tapi saya percaya ini sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan, yang akan terjadi atas bumi. Apa itu? Ketika materai kedua dibukakan, itu damai sejahtera, penunggang kuda merah padam ini akan mengambil damai sejahtera. Damai sejahtera diambil. Nah, kalau di khotbah saya tafsirkan saudara dengan ayat-ayat referensi yang lainnya, maka diikuti ya saudara ya. Saya singkat saja di dalam tadarusan ini, bahwa damai sejahtera itu kan datangnya dari Tuhan Yesus. Kemudian juga sumber damai sejahtera itu kan adalah Roh Kudus. Ya. Maka ketika kalimat di ayat 4 damai sejahtera diambil dari atas bumi, maka saya menafsirkan ya di khotbah saya itu ya apa yang sudah Tuhan anugerahkan, waktunya Tuhan atas dunia ini, kasih Tuhan atas dunia ini, Roh Kudus yang ada di dunia ini itu sudah ditarik. Ya, tidak ada lagi. Hari-hari ini karena Roh Kudus masih tinggal dalam kita diingatkan banyak hal oleh Roh Penolong untuk menjadi orang yang baik. Tapi ketika nanti materai kedua itu terjadi, Roh Kudus yang diambil kembali, berarti kalau diambil kembali, berarti kembali kepada yang punya, kembali ke tempat aslinya, kemana? Ke surga. Maka diri kita ya itu akan bersikap ya sesuai dengan kita, apa maunya kita. Nggak ada lagi Roh Kudus dalam hati kita. Jadi saya menafsirkannya, ini mungkin kembali akhirnya seperti zamannya Kejadian pasal 6. Bahwa manusia itu ya berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang di dalam hatinya. Ya. Nggak ada lagi Roh Kudus, Roh Penolong yang bisa menuntun jangan ke sana, jangan ngelakuin ini, jangan ke sana, jangan berbuat ini. Nggak ada lagi karena Roh Kudus, sumber damai sejahtera sudah diambil oleh penunggang kuda merah padam. Roh Kudus sudah kembali. Ya. Sehingga kalau Roh Kudus sudah kembali, ya apa yang terjadi di bumi ini menjadi semua atas, under, atau di bawah kontrol manusia atau setan. Maka zamannya menjadi chaos. Itu yang saya khotbahkan dan saya menekankannya, makanya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berpikir itu baik, menjadi orang yang bersikap baik, ya, itu harus dikerjakan oleh kita hari-hari ini. Kalau kita terbiasa untuk kasih komentar yang negatif ke orang, kita terbiasa untuk ngebully orang, kita terbiasa untuk ngejek orang, kita terbiasa untuk merendahkan orang lain, punya pikiran jahat terhadap orang lain. Hari-hari ini, mungkin dengan kita menjadi seorang Kristen, Roh Kudus kita undang dalam hati kita, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Sehingga karena Roh Kudus mengingatkan kita, akhirnya suara hati kita ya tunduk pada Roh Kudus, dan hal-hal itu bisa kita kekang, tidak kita lakukan. Tapi kalau kita hari-hari ini Roh Kudus sudah ngomong begitu, tapi kita terus melanggarnya, kita terus melakukannya, kita main gadget, kita nggak suka sama orang dengan statusnya di Instagram, statusnya di Twitter gitu ya, kita jelekin dia, kita nggak suka sama orang dengan programnya di YouTube, kita kasih komentar jelek ya,
kita gampang menjelekkan orang lain lah gitu yang nggak sesuai dengan kita. Padahal Roh Kudus sudah bilang apa sih gunanya? Ngapain sih gitu kan ya jelekin orang ya. Apalagi orang itu ngabarin firman Tuhan. Kok lo siapa sih? Apa yang lo udah buat? Orang itu biar bagaimanapun sudah melakukan sesuatu. Lo apa? Bisanya cuma komen negatif, komen negatif, komen negatif. Tapi kita abaikan. Nah bayangin Saudara. Kalau hari ini dengan Roh Kudus masih dalam hidup kita saja kita berani lawan. Apalagi kalau Roh Kudus sudah diambil dari kita. Bukankah kita akan menjadi semakin liar? Ya. Nah makanya saudara hari ini cobalah berbuat baik itu. Berbuat baik bukan untuk selamatkan. Kita sudah diselamatkan karena kasih karunia. Tapi berbuat baik itu supaya jadi habit, jadi kebiasaan, jadi karakter. Sehingga andai kata Tuhan izinkan kita nanti masih ada di zaman ini ketika Roh Kudus diambil, kita karena terbiasa berbuat baik, punya karakter baik, nah kita akan terus jadi orang baik, saudara. Nangkep nggak? Kita jadi orang yang menabur. Hati kita ketika lihat orang susah tuh tergerak dan kita buahi dengan menabur berapapun sesukacita kita. Padahal sekarang ini kalau kau lakukan itu karena Roh Kudus, itu lihat tuh ada orang minta-minta tuh, lihat udah tua dia itu bawa siapa tuh? Oh bawa anaknya cacat itu, tolong kasih lah, di dompetmu ada tuh, aku lihat tadi beberapa lembar 50 ribuan, kasih 1 lembar aja buat dia. Terus kita taat gitu, kita kasih dengan sukarela, sukacita, oh, kita tunduk sama dia. Dan itu kita kerjain terus. Jadi yakinnya kebiasaan. Lihat orang susah, hati kita hancur, kita nabur sesuka cita kita. Karena sudah jadi karakter, ketika Roh Kudus andai kata udah nggak ada lagi karena dibawa, ya, diambil, dibawa pulang ke tempatnya, ke surga. Maka karena kita terbiasa begitu, kita kan menjadi terbiasa. Kan begitu. Ya. Saya lahir dari keluarga Jawa. Ya. Saya diajar bapak ibu saya itu ya sama orang yang lebih tua itu ya respect lah gitu, hormat lah cara jalannya, cara ngomongnya, gitu ya. Dan itu dibentuk sejak saya kecil. Awal-awalnya apaan sih gitu ya? Masa jalan aja harus ngebungkuk gitu? Apalagi saya lahir di Jakarta, ya. Kalau pulang ke rumah orang tua saya di Jawa gitu ya, itu memang menjadi benturan adat ya. Karena orang Jawa ngomongnya pelan-pelan, sedangkan orang Jakarta lahir ya ngomongnya teriak-teriak, gue lu gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang ada benturan gitu ya. Tapi orang tua saya selalu mendidik saya seperti itu. Dan akhirnya kebiasaan. Sekarang kalau saya menghadapi orang tua bukan karena saya memakai topeng gitu ya atau bermuka dua, enggak. Ya udah kebiasaan, apalagi kalau belum dikenal gitu ya, saya akan banyakkan lebih diam ya. Jalan juga agak membungkuk gitu ya. Dan ya berusaha untuk mendengarkan, kecuali kalau mungkin sudah kenal, lama-lama dekat, udah kayak om sendiri, udah kayak tante sendiri, udah kayak orang tua sendiri, mungkin kita akan lebih ekspresif lagi. Tapi kalau baru, itu secara otomatis ya. Kenapa? Ya sudah terbiasa. Sejak kecil dibegitukan dan harus begitu. Ya. Jadi itu yang saya ajarkan kepada jemaat atau kepada saudara yang mau dengar saya. Ke gereja itu selagi masih ada, ke gereja. Meskipun nggak boleh ke gereja kita, tapi selama bisa online, ya online. Selama kita ibadah online, ya kita pakai pakaian yang baik gitu, yang ibadah yang benar gitu. Jadi kebiasaan. Ya. Nanti ketika hari ini kok ibadah online hanya pakai celana dalam gitu ya, pakai baju dasar bolong-bolong, 2 tahun, 3 tahun model seperti itu, kita disuruh nanti ibadah lagi ke gereja, kita akan canggung pakai konde, pakai kebaya, saudara, nggak terbiasa lagi. Berapa banyak sekarang inang-inang yang sudah lupa mungkin ya pakai kebaya, pakai konde, karena udah nggak ada acara adat lagi. Rumah saya kan di Kebun Jeruk gitu ya, dan gereja ibu saya itu banyak orang Bataknya ya. Jadi hari Jumat itu hampir setiap bulan pasti ada aja undangan gitu ya, nikah gitu ya, atau tahu lah ada acara Batak gitu ya. Dan dekat rumah saya itu ada salon yang memang kebiasaan lah ya, semua inang-inang keluarga Tapanuli yang ada di komplek itu kalau mau acara adat itu pasti ke situ ya. Itu jadi saya selalu tuh lihat tuh ya. Nah, hari-hari ini
Saya yakin itu salon bangkrut kan ya, nggak pernah buka lagi. Saya hari-hari ini yakin nggak ada tuh inang-inang yang pakai sanggul gitu ya. Kadang-kadang bahkan ada acara adatnya hari Sabtu gitu ya, atau hari Jumat gitu ya. Karena padat itu salon ya, jadi sanggulannya semalam sebelumnya. Jadi sore-sore itu udah ke salon gitu ya, udah pakai sanggul, padahal acaranya baru besok. Nah, saya bingung tuh ya, gimana caranya tuh ya, tidurnya. Tengkurap kali itu inang ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa itu harus dibiasakan. Ya. Hari-hari ini kalau kita nggak membiasakan yang baik, nanti kita akan tersesatkan, saudara. Karena kita sekarang ini ya, Roh Kudus selalu masih mengingatkan jadi roh penolong. Tapi ketika Roh Kudus nanti sudah diambil, sudah kembali ke sorga, dan kita Tuhan izinkan masih ada di bumi, kalau kita tidak terbiasa baca Alkitab karena kemauan kita tidak pernah terbiasa berkata haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, kita tidak terbiasa mengucap syukur, kita tidak terbiasa untuk menolong orang, mengasihi orang, kita tidak terbiasa untuk berkata-kata yang baik, ya nanti kalau Roh Kudus sudah nggak ada dalam diri kita akan semakin liar. Persis seperti Kejadian pasal 6 nanti. Ya, dan setan akan mudah menerkam kita. Makanya hari ini, saudara, sebelum materai kedua, ini belum terjadi kalau bagi saya. Ya, karena kalau saya menafsirkan begitu, Roh Kudus belum terjadi. Nah, terjadinya kapan? Bisa jadi pas rapture. Ketika orang-orang pilihan Tuhan itu diubahkan, yang sudah mati, naik ke surga, dan yang hidup akan diangkat ya di awan-awan kemuliaan. Jadi, apakah kita bisa diangkat apa tidak? Ya, kita nggak tahu. Kita imanin aja kita diangkat. Ya. Tapi andai kata kita Tuhan izinkan tertinggal, makanya saya bilang tadi, berarti kalau kita diizinkan Tuhan tertinggal, Roh Kudus sudah nggak ada. Karena Roh Kudus dengan gereja Tuhan sebagai sumber damai sejahtera, agen damai sejahtera di bumi ini sudah dibawa ke surga. Ya, makanya kita harus terbiasa dari sekarang. Kalau enggak, ketika Roh Kudus sudah nggak ada di diri kita ke gereja karena disuruh sama istri kita ke gereja karena disuruh sama suami kita, sama orang tua kita baca Alkitab karena dimarahin sama pendeta kita disuruh doa karena sekedar dijadwal sama pendeta harus doa pagi setiap hari ini, dijadwalkan di hari Minggu nanti kamu pimpin doa dan lain sebagainya. Kita tidak terbiasa dengan hal itu karena kemauan kita sendiri. Maka ketika Roh Kudus nggak ada, ketika gereja nggak ada, jangankan baca Alkitab, doa pun kita tidak akan lakukan. Ya. Maka saudara terbiasalah berdoa. Saya bilang berkali-kali di malam kemarin, saya berkata doa itu bukan cuma doa seperti yang ada kita lakukan sehari-hari, tapi lebih kepada komunikasi, membangun keintiman dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, ajak ngobrol Tuhan sebagai layaknya seorang sahabat. Jadi kerjakan saudara ya. Sebab ketika damai sejahtera nggak ada, kita akan bertindak dengan maunya kita. Sehingga akhirnya apa? Di kalimat berikutnya, saling membunuh itu sesuatu yang sangat mungkin. Ya, karena kita tidak lagi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Nggak suka sama orang, tinggal sikat. Otak kita panas, nggak biasa kita hari ini untuk berusaha untuk mendinginkan otak kita. Kita langsung merespon orang-orang yang negatif ke kita. Ya. Jadi orang-orang yang seperti itu selalu ada. Ya. Banyak yang bilang ngakunya dari gereja lah, pelayan Tuhan, tapi itu antek setan hari-hari ini ya. Yang sebenarnya sedang menggocok kita. Ya. Tapi kalau kita benar-benar kuat bertahan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, ya, maka nanti kalau Tuhan izinkan kita alami masa ini, kita akan terus bisa jadi orang yang benar di mata Tuhan. Dan saya yakin upah kita akan luar biasa. Ya, ikuti terus program ini, upah kita akan jauh lebih luar biasa. Bahkan dari orang-orang Kristen ya yang mengalami rapture, andai kata kita tertinggal sekalipun, kalau bagi saya kita kalau nanti keluar sebagai pemenang, upah kita akan jauh lebih luar biasa daripada orang Kristen yang mengalami rapture ya. Tapi kapan pembahasannya? Nanti sabar dulu saudara ya. Kita masih di materai kedua ini, belum kelar ya. Lanjut. Ayat 5-nya ya. Coba kita naikin ayat 5-nya, kita baca. Ya, bersama saya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku ya, perhatikan baik-baik, dan aku mendengar ya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini materai ketiga. Habis materai pertama dibukakan kuda putih, orang yang menungganginya bawa panah, dan juga dianugerahkan, dikaruniakan mahkota, kemudian keluar lagi sebagai pemenang. Itu saya tafsirkan adalah zaman gereja, di mana gereja selalu keluar, buktinya dari hanya awalnya 12 murid, kemudian 3.000, 5.000, dan akhirnya berkembang sampai ke wilayah jauh di luar Israel. Dan hari ini 2021 kita yang tinggal di Pulau Jawa, di Indonesia yang jauh banget dari Palestina, itu menjadi orang Kristen. Bagi saya materai pertama itu sudah dibukakan. Nah, materai kedua ya, yakni damai sejahtera, dampaknya udah merah padam. Terus orang yang menungganginya diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Damai sejahtera saya tafsirkan tadi Roh Kudus dan juga orang-orang percaya yang dipilih untuk mengalami rapture, ya. Itu belum terjadi. Ya, damai sejahtera masih ada di dunia ini. Kita orang Kristen adalah agen-agen pembawa shalom. Karena shalom hanya diberikan kepada orang Kristen. Eirene hanya diberikan kepada orang Kristen. Damai sejahtera hanya diberikan kepada orang Kristen. Dari mana pasti bisa ngomong begitu? Bapak Ibu ingat ketika murid-murid ketakutan karena Yesus bangkit, banyak isu di luar sana mayatnya dicuri oleh para murid, sehingga murid-murid ketakutan mengunci diri. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada mereka bersamaan di satu ruangan, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Shalom bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Peristiwa berikutnya ketika Thomas akhirnya ada bersama dengan mereka, di awal Thomas nggak ada, perkataan pertama juga yang diberikan Yesus, shalom bagimu, damai sejahtera bagimu. Ya, jadi damai sejahtera atau shalom atau eirene dalam bahasa Yunani itu adalah untuk kita, untuk murid-muridnya Tuhan. Sekarang kita masih ada. Bukankah kita artinya harus membawa shalom? Maka saya bahasakan orang Kristen itu adalah agen pembawa damai sejahtera. Ya, dan itu belum terjadi karena damai sejahtera masih ada, kita masih ada, dan gereja masih ada. Ya, lalu berikut yang ketiga itu juga belum terjadi, yang ketiga ini materi ketiga, yakni ada kuda hitam dan orang yang membawanya membawa timbangan. Timbangan itu lambang ekonomi kan, ya, atau lambang entah keadilan gitu ya, karena ada simbol-simbol hukum juga yang dikaitkan dengan timbangan. Tapi kalau bicara mengenai umumnya, biasanya timbangan bicara mengenai ekonomi, karena timbangan itu ditemukannya di mana? Di pasar, ya, atau di toko-toko. Zaman dulu orang menimbang, ya, beli gandum menimbang, beli emas ditimbang dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian di ayat 6, akibat dari kuda hitam dan yang orang menungganginya bawa timbangan ini, di tengah-tengah keempat makhluk itu ada suara yang berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa yang terjadi di akibat penunggang kuda hitam dengan yang membuat timbangan ini tidak spesifik sih dikatakan. Nggak seperti kuda pertama dan kuda kedua ya. Tapi ketika kuda hitam dan penunggang yang bawa timbangan itu keluar, karena mari gitu ya, dipersilahkan untuk keluar dari sorga dan ke bumi, di tengah-tengah keempat makhluk itu, ya, siapa yang bicara saya nggak tahu, nggak ada yang katakan, tapi ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Secupak gandum itu kurang lebih ya satu ukuran gandum, mungkin equal 1 liter lah gitu ya. Satu cupak gandum sedinar itu 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah sehari. Jadi orang kerja sehari itu hanya dapatkan 1 cupak gandum. Bayangin orang kerja dari pagi hingga sore, hasil dia bekerja itu dapat upah sedinar. Itu upah uang kerja seseorang sehari di dalam zaman perjanjian baru. Ini kan masih zaman perjanjian baru ya. Jadi kurang lebih gitu. Ya. Dapat sedinar, terus 1 dinar itu ketika dia mau uangkan hanya dapat 1 cupak gandum. Ya kalau dia seorang diri makan gandum doang ya mungkin kenyang dia. Tanpa lauk loh. Pada upahnya cuma sedinar, dia cuma bisa dapat 1 cupak gandum. Gak ada sisa uang untuk beli daging.
sayur. Kalau dia punya keluarga yang besar yang harus jadi tanggungan dia, ada orang tuanya di situ, ada istrinya, punya anak 4, secupak gandum itu, seliter gandum itu apa cukup buat memberikan kekenyangan buat keluarga itu. Artinya apa, saudara? Artinya ketika penunggang ketiga ini diizinkan keluar, maka terjadi resesi ekonomi yang luar biasa hari itu. Saya nggak mau beli gandum lah, saya mau beli jelai aja deh. Nah, makanya di kalimat berikutnya, 3 cupak jelai, saudara. Jelai itu adalah apa ya? Barley ya. Jelai bahasa Inggris itu barley ya. Itu grade-nya atau kualitasnya di bawah gandum. Ya. Kayak kalau kita beli beras hari-hari ini kan ada beras grade-grade-nya gitu ya. Yang terakhir yang kita sering dengar beras subsidi buat orang yang terdampak COVID itu banyak disalahgunakan oleh oknum pemerintah dengan memberikan beras yang kualitas jelek, padahal standarnya dikasih beras yang kualitas menengah gitu. Ya. Jelai itu kualitas paling rendah. Biasanya kalau orang kaya itu memberikan jelai itu sebagai makanan tambahan untuk hewan ternaknya. Tapi karena zaman itu susah ya, orang makan jelai aja nggak apa-apa. Dapatnya 3 cupak, berarti untuk sekeluarga kenyang. Meskipun dia punya mertua di situ, punya anak yang banyak, 3 cupak jelai untuk kasih makan sehari kenyang. Tapi sekali lagi ingat, hanya bisa kasih makan makanan pokoknya doang, nasinya doang, jelainya doang. Lauknya, karena upah kerja dia masa dinar. Jadi memang zaman susah hari itu. Itu baru ngomongin makanan. Padahal kebutuhan rumah tangga bukan cuma makanan. Ya. Misalnya kalau dia punya kambing domba, harus dikasih rumput, harus dikasih makan, ya nggak sih? Terus dia mungkin harus beli perabotan untuk masak air, atau beli macam-macam, ya. Atau anaknya bajunya sudah rusak dan harus beli baju, dia nggak punya uang. Jadi kehidupan ekonomi di zaman materai ketiga ini memang luar biasa berat, saudara, ya. Dan krisis ekonomi ini akan terjadi nanti sebentar. Kalau ngomongin krisis ekonomi sudah pernah terjadi di beberapa belahan dunia. Yang paling heboh tentu di zaman saya masih sekitar SMP, SMA gitu kan ya. Ada lagu We Are The World, We Are The Children, Michael Jackson, Quincy Jones gitu ya, Stevie Wonder yang ngetop zaman dulu yang menyanyikan lagu itu untuk menggalang dana gitu ya bagi kemiskinan atau kekeringan yang melanda Ethiopia. Ya. Jadi sudah terjadi. Kita sudah pernah dengar. Dalam konteks Indonesia pun beberapa waktu yang silam ada kekeringan, ada beberapa tempat wilayah di Indonesia yang memang mengalami kesusahan. Ya. Kita sering dengar lah ya dalam berita-berita internasional di mana titik-titik tertentu mengalami situasi yang disebut kekeringan. Ya. Terlebih hari-hari ini rata-rata terjadi di wilayah Afrika yang memang secara kontur geografisnya itu kurang baik lah begitu. Ya. Kekeringan, pasir ya, jadi panas pula ya. Jadi untuk bisa kasih makan ketika populasi manusia di sana semakin bertambah ya agak kesulitan. Tapi secara global itu belum terjadi. Ya. Bicara mengenai Wahyu pasal yang ke-6 ini soal materai, saya percaya ini bersifat global, bukan hanya bersifat situasional atau lokasi tertentu. Nah, jadi ketika kuda putih pertama yang saya bilang kekristenan itu bersifat dunia, benar ya, gereja Tuhan selalu diberkati, ya bertumbuh senantiasa, tantangannya apapun sudah bisa dikalahkan, gereja bertahan sampai 2021 ini. Materai kedua bicara mengenai damai sejahtera, itu pun saya percaya nanti bukan cuma terjadi di Israel, tapi di seluruh dunia, dan itu belum terjadi. Dan kuda ketiga, kuda yang hitam dan juga penunggangnya bawa timbangan ini, yang resesi ekonomi akan terjadi secara global, itu belum terjadi bagi saya. Hari ini pun, meskipun dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang banyak negatif, ada yang positif tapi juga sedikit sekali. Indonesia, puji Tuhan, kalau menurut statistik ya, saya sih nggak tahu karena saya nggak mendalami keuangan dan statistik, tapi katanya konon cukup bagus gitu ya dibanding negara-negara lain yang bahkan minus ya, defisit gitu ya. Tapi Indonesia cukup baik gitu.
Tapi situasi dunia relatif jelek ya. Tapi kita tidak mendengar atau belum mendengar, semoga belum terjadi saudara ya, di mana seluruh dunia mengalami kekeringan atau kesusahan, resesi ekonomi terjadi. Di wilayah mana ya, Amerika Selatan itu ada orang bahkan, atau di Afrika juga ada uang saudara yang diperjualbelikan karena uang nggak laku. Ya. Orang punya duit dengan nominal misalnya berapa triliun itu, tapi nggak ada harganya. Ya. Orang nggak mau gitu karena nggak ada nilainya gitu ya. Dan itu udah terjadi di beberapa negara yang tadinya mengandalkan minyak, dan ketika harga minyak hancur itu terjadi saudara. Ya. Saya jadi ingat itu ya. Tapi tidak terjadi atas seluruh dunia, hanya pada negara-negara tertentu atau spot-spot tertentu di bumi ini, di dunia ini. Jadi bagi saya materai ketiga pun itu belum terjadi. Ya, lanjut ayat ke-7. Oh ya, ayat ke-6. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur tuh ngomongin apa, saudara? Dulu saya ada di sebuah gereja yang mengatakan minyak dan anggur itu bicara soal minyak urapan dan perjamuan kudus. Secara rohani boleh saja dimaknai itu. Saya pun juga mengimani itu. Ya, minyak urapan itu akan membuat saya diurapi Tuhan. Saya imani ya. Perjamuan kudus saya imani akan saya dikuduskan Tuhan sehingga saya terpelihara sempurna. Tapi kalau kita lihat konteksnya ini, tentu minyak dan anggur bukan bicara soal itu. Minyak dan anggur ini kalau kita ngomongin itu merupakan tumbuh-tumbuhan yang memang bertahan, yang sanggup bertahan dalam kondisi apapun. Buah zaitun itu ditanam di daerah Timur Tengah yang berpadang pasir bisa hidup. Anggur pun demikian. Dan dua yang sangat punya nilai jual yang tinggi di wilayah Timur Tengah. Ya. Itu kalau kita ngomongin sisi harafiahnya, minyak dan anggur. Kenapa zaitun dan anggur itu jangan dirusakkan? Karena itu bicara mengenai sesuatu yang sangat fatal gitu ya. Jadi semuanya boleh terjadi, tapi yang vital dan fatal jangan. Tapi kalau saya memaknainya bukan tadi semata perjamuan kudus dan minyak urapan atau minyak atau zaitun dan juga anggur, tapi ada makna simbolik di dalamnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayatnya di dalam khotbah saya soal materai ketiga ini. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya, Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi saya mengatakan bahwa di dalam banyak ayat di Alkitab, Israel itu apa? Bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Itu selalu diibaratkan sebagai kebun anggur dan buah zaitunnya Tuhan. Ya, jadi Israel itu zaitunnya Tuhan, minyaknya Tuhan, kesukaannya Tuhan. Anggur itu juga bicara mengenai Israel yang merupakan kesukaannya Tuhan. Jadi saya menafsirkannya, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, maksudnya jangan rusakkanlah umat pilihanku. Nah, hari ini di 2021 dengan iman Kristen kita, bukankah kita adalah umat pilihan Tuhan juga? Jadi ada pemeliharaan Tuhan yang secara spesifik akan terjadi ketika situasi dunia bahkan resesi dialami oleh seluruh dunia, tapi kita yang merupakan umat pilihannya Tuhan itu tidak boleh dirusakkan. Nah, itu yang saya imani. Makanya menghadapi situasi dunia yang menurut kitab Wahyu pasal 6 tentang materai ketiga akan terjadi resesi ekonomi yang dampaknya global, saya nggak khawatir. Meskipun mungkin saya akan mengalami hal yang susah juga di zaman itu, tapi nggak akan sesusah-susah orang lain. Itu yang saya imani. Dan secara skop yang kecil, kalau menurut saya hari-hari ini saya alami. Di mana orang-orang yang di luar sana mengalami kesusahan dalam konteks pelayanan ya. Gerejanya tutup, persembahan gereja akhirnya drop juga, nggak ada pelayanan. Saya justru hari-hari ini setiap hari pelayanan ya. Ya, kalau ngomongin pelayanan, saya setiap hari kan di Talk with Pastor setiap hari saya pelayanan. Dulu bahkan saya nggak tiap hari, saudara. Sekarang saya tiap hari pelayanan. Ya. Kalau soal berkat materi, ya Tuhan pelihara kami, sekeluarga dan komunitas gereja kami, The Way, ya. Dengan segala banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus diselesaikan setiap bulannya, Tuhan pelihara dengan sempurna, bahkan luar biasa. Ya. Sesuatu pemeliharaan Tuhan yang bagi saya nyaris mungkin seperti Elia yang di Sungai Kerit itu diberi makan
daging oleh burung gagak yang Tuhan kirim. Mungkin sama kalau nggak dibilang hiperbola ya, terserah saudara lah ya. Seperti orang Israel dikasih mana dan juga burung puyuh di padang gurun 40 tahun. Ya, itu kami alami. Jadi secara skop kecil kami sudah merasakannya. Maka saya nggak pernah takut dengan hari esok. Karena saya sangat mengimani saya adalah umat pilihan Tuhan. Caranya apa? Berusaha ya, hidup seperti maunya Tuhan. Mematikan daging dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat daging, semata-mata hanya daging, nggak ada purpose, nggak ada tujuan yang ilahi, saya nggak pernah lakukan lagi. Kayak barusan saya beli layar monitor baru ya, untuk komputer saya. Kalau mau jujur, tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, tapi semata ya untuk pelayanan ini, supaya saya lebih nyaman ketika membaca dan melihat di layar. Karena monitor saya yang lama itu ada garis-garisnya, udah kayak udah entah apa, belinya belum lama tapi ya kalau beli online tuh begitu ya, kadang-kadang kita nggak tahu jelek. Makanya khusus monitor yang baru ini yang di depan saya karena baru sudah ya, saya beli langsung ke toko aja. Mungkin harganya lebih mahal dikit nggak apa-apa, tapi kita bisa cek gitu ya tokonya di mana. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa cek, dan ada asuransinya juga ya, servisnya kemana kita dikasih tahu informasi jelas, dan kita cek juga di awal, oh bagus, oke, gitu ya. Tapi saya beli ini untuk tujuannya pelayanan. Jadi banyak hal sekarang ini dalam hidup saya, ya, saya tidak akan lakuin sesuatu kalau sekedar hanya untuk memuaskan daging. Ya. Jadi harus ada tujuannya. Andai kata meskipun sederhana, beli vitamin aja, itu bukan tujuannya untuk buat saya sehat. Tapi saya berusaha beli vitamin yang bagus supaya saya bisa efektif dalam pelayanan dengan tubuh saya ini. Gitu saudara ya. Jadi untuk hal yang misalnya beli makanan yang untuk kenyangnya perut itu udah enggak ya. Saya selalu ngajar anak saya, kalau mau ada berkat, mau beli makanan, ya makan apa, bukan cuma enak tapi emang membuat kamu jadi daya nafsu makannya bagus gitu. Jadi kalau beli makanan yang menurut kamu pengen tapi makannya cuma seemprit-emprit doang, buat apa? Mendingan beli makan yang biasa aja ya, di warteg ya. Anak saya tuh mana suka warteg tuh ya, tapi makannya lahap ya. Beli warteg juga ada tempenya, ada ayamnya kadang-kadang ya. Apalagi anak saya yang udah gede, vision tuh kalau makan warteg bisa lauknya beberapa macam gitu ya. Ya. Tapi kalau beli makanan yang mahal-mahal, tempatnya yang enak-enak tapi makannya kalian nggak nafsu, nggak bersyukur, ya buat apa? Bukan prestis ya. Masuk ke restoran ini terus foto-foto, selfie ya, udah makan di resto yang terkenal, nggak, itu udah saya nggak pernah lakukan lagi dan nggak ajarkan buat anak-anak saya. Nah, karena berapa banyak saudara bisa dapati foto-foto saya makan di restoran-restoran seperti itu. Selain saya juga memahami di zaman pandemi, zaman yang susah juga ya, saya juga udah nggak pernah lagi ya, kecuali misalnya janjian sama orang ya, ketemunya di mana ya, mungkin saya ikuti saudara ya. Kita lanjutkan saudara, ini sudah menit, udah 1 jam. Oke, saudara ya, sudah 1 jam lebih kita nggak sadar ya, sudah sampai materai yang ketiga. Jadi minyak dan anggur ini gambaran Israel saudara ya. Jadi Israel atau bangsa pilihan Tuhan, kita imani kita adalah Israel rohani, bangsa pilihan Tuhan, akan terproteksi sempurna ya, karena minyak dan anggur nggak boleh dirusakkan kata Tuhan. Jadi semoga pembahasan materi pertama, kedua, dan ketiga ini membuat saudara semakin memahami dan mempersiapkan diri, sehingga hari ini bisa ditatalah hidupmu dengan baik, sehingga ketika Tuhan izinkan kita sampai di masa itu, ya kita sudah punya pemahaman yang kita hidupi beberapa waktu lamanya, sehingga kita siap, ready menghadapi semua itu. Gitu ya saudara ya. Dan semoga semua diberkati. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan akhiri ya, karena saya mau komitmen hanya 1 jam saja saudara ya. Jadi nanti materi keempat dan seterusnya dari Wahyu pasal 6 kita lanjutkan di hari Rabu malam besok saudara ya. Ditunggu, diikuti, terus bawa dalam doa, dan
Saudara tunggu juga program kami dalam ibadah Minggu Raya, akan ada perubahan. Semoga jadi berkat buat saudara. Juga kami siapkan beberapa program spesial di tengah minggu. Semoga juga jadi berkat buat saudara. Kita sudah pernah kerjakan itu dan sedang saya evaluasi keefektifannya gitu ya. Jadi berkat nggak bagi saudara gitu ya. Jadi saya akan coba sedang evaluasi nanti pelan-pelan. Goalnya channel The Warriors setiap hari ada 2 program saudara ya, maksimal 2 program, mungkin bisa 3 tapi tentatif ya, karena ke depan juga nanti kita akan buat seminar umum, saudara bisa ikuti, yang akan dibawakan oleh misalnya teolog-teolog ternama atau tokoh-tokoh ternama tentang topik-topik tertentu yang ketika dibagikan di seminar itu bisa bermanfaat ya dalam kehidupan kita di dunia, terlebih iman kita atau pemahaman Alkitab kita. Jadi ke depan akan banyak program seperti itu, mohon didukung dalam doa, disupport juga dalam banyak hal seperti yang Tuhan taruhkan di hati saudara, dan kita bercoba bersama-sama berkolaborasi, paling tidak dengan doa saudara, karena doa orang benar besar kuasanya, gitu saudara ya. Dan paling nggak doakan supaya saya sebagai pemimpin di The Way dan juga komunitas The Warriors itu bisa amanah, bisa konsisten, bisa komitmen terus gitu ya untuk mengembangkan pelayanan digital ini yang menyenangkan hati Tuhan dan bisa jadi berkat bagi banyak orang, bagi saudara tentunya. Oke, tundukkan kepala kita doa. Bapak mengucap syukur buat malam hari ini kami sudah selesaikan tadarusan Alkitab kami pasal 6. Meskipun nggak selesai hanya sampai materai ketiga, kami percaya Tuhan sudah berkati kami. Malam hari ini ampuni salah dosa kami. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terus semangat, terus antusias, terus saling mendoakan, dan terima kasih buat yang sudah berikan komentar di live chat ya. Tuhan memberkati semuanya. Selamat istirahat. God bless you. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.